Oke, di pertemuan terakhir di kelas kita berbicara tentang delay spread model, masih di small scale fading. Sekarang masih di small scale fading, ada sedikit materi lagi, yaitu mengenai time varying model. Jadi kanal pada komunikasi wireless itu akan sangat tergantung dengan waktu. Jadi bisa saja kanalnya berubah terhadap waktu. Nah, jadi ada suatu waktu, ada satuan gitu ya, namanya TC, time coherent gitu. Time coherence. Ini adalah waktu yang dianggap jadi sebuah selang waktu yang kanalnya pada selang waktu itu dianggap tidak berubah. Jadi contoh time coherence-nya 1 detik misalkan. Maka dalam 1 detik ini waktunya dalam waktu 1 detik ini kanalnya tetap 1 detik ya, ini 1 detik 1 second, kanalnya tetap, sehingga small scale fadingnya nggak berubah. Nah, nanti ada yang namanya fast fading, ada yang namanya slow fading. Kalau slow fading itu adalah ketika kita mengirimkan suatu data dan bitnya itu berubah masih di dalam sini. Contoh di sini, ini ada bit 1 terus bit 0. Jadi slow fading terjadi ketika periode bit itu lebih kecil daripada time coherence. Itu namanya slow fading. Atau mungkin kita ngomongnya bukan bit lagi ya, kita ngomongnya simbol. Contohnya ada 2 simbol, 1 dan 0 gitu. 1 dan 0. Ada 2 bit dalam satu simbol. Jadi dalam satu simbol ada 2 bit dan dua-duanya masih masuk dalam time coherence. Itu periode simbol. Jadi contohnya periode 1 simbol sama dengan 2 bit, maka periode simbolnya adalah 0,8 second misalkan. Nah, berarti 1 bitnya itu 0,4 second. Nah, periode simbol adalah 0,8. Ketika dia masih lebih kecil dari 1 second, maka dia terjadi slow fading. Biasanya slow fading ini terjadi ketika Doppler spreadnya kecil, sangat kecil. Jadi karena Doppler spread kecil sehingga kanalnya tidak banyak berubah, usernya kemungkinan diem gitu ya, kanalnya tidak banyak berubah, sehingga time coherence-nya baik, lebar gitu ya time coherence-nya, sehingga simbol bisa masuk ke dalam time coherence tersebut. Itu terjadi slow fading. Ini berbeda dengan fast fading. Kalau di fast fading misalkan time coherence-nya sempit, misalkan time coherence-nya adalah 0,1 second time coherence-nya. Sedangkan saya punya periode simbol T simbol gitu ya. T simbolnya misal 0,4 detik. Dimana satu simbol 2 bit misalkan. Gitu ya. Satu simbol 2 bit. Saya ulangi, T simbol adalah 0,4 second, satu simbol 2 bit, maka 1 bit itu 0,2 second. Sehingga, atau mungkin gini, contohnya yang 0,1 lah, di sini 0,3 second.
Sehingga ketika satu simbol masuk ke sini, yang terjadi adalah misal ada 2 bit gitu ya, 1 0. Nah, dia lebih nih. Jadi dia ada 1 0. Dia lebih, dia periodenya dari sini sampai sini. Sedangkan yang time coherence-nya hanya dari sini sampai sini. Nah, ini dia terjadi fast fading. Jadi karena simbolnya belum beres tapi kanalnya udah berubah, dia itu jadi fast fading. Biasanya ini terjadi ketika Doppler spread-nya tinggi. Doppler spread-nya tinggi. Sehingga ketika usernya lagi berjalan cepat, sehingga Doppler spread-nya tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi time varying model saya balikin lagi, itu adalah variasi kanal karena gerakan, biasanya dibilang dengan Doppler spread. Doppler spread akan mengakibatkan channel coherence time, artinya ada suatu waktu kanal dianggap tidak berubah. Kalau Doppler spread-nya tinggi, maka time coherence-nya akan makin sempit. Itu yang nggak mau kita cari gitu. Jadi channel coherent time adalah suatu selang waktu di mana kanal diperhatikan atau dapat dianggap tidak berubah terhadap waktu, atau selang waktu di mana dua sinyal terima memiliki korelasi amplitudo yang kuat. Jika bisa dilihat di kanan, jika periode simbol yang ini, jika periode simbol lebih besar dari coherent times, artinya kanal akan berubah selama periode simbol tersebut terjadi fast fading. Ini yang tadi saya jelasin ya, terjadi fast fading. Nah, ini efek Doppler terjadi karena Doppler shift atau pergeseran Doppler adalah pergeseran frekuensi yang disebabkan oleh pergerakan penerima. Ini meningkatkan bandwidth sinyal yang ditransmisikan, bukan bandwidth sistem ya, bandwidth sinyal. Sehingga bandwidth sinyal, kalau terlalu lebar bandwidth sinyalnya bisa jadi banyak error. Itu yang sudah saya jelaskan di kelas di pertemuan terakhir terkait delay spread, di mana FD adalah V dibagi lambda dikali cos theta. Cos theta-nya maksimum 1 biasanya. Nah, di sini ada beberapa yang sering dipakai. Doppler spread FM itulah pergeseran Doppler maksimum. Jadi FM itu adalah pergeseran Doppler maksimum. Kenapa? Karena harusnya seperti ini, tapi cos ini itu maksimum 1. Sehingga Doppler spread adalah FD maksimum, FD max itu adalah Doppler spread. Di sini dibilangnya FM. FM terjadi ketika cos theta sama dengan 1, di mana FM sama dengan V dibagi lambda. V itu adalah kecepatan, lambda itu adalah berapa meter dia bergeraknya gitu ya. Lambda itu bergeraknya dia berapa meter, dan FM itu adalah hertz atau frekuensinya. Lambda itu adalah panjang gelombang ya, bukan berapa jauh ini. Lambda berapa jauh bergeraknya, tapi lambda itu adalah panjang gelombang, di mana lambda adalah C dibagi F. Lambda itu C per F. Oke, jadi C per F, jadi lambda itu adalah C per F, sehingga FM akan sama dengan V dibagi C per F. Nah, ini coherence time. Coherence time ini misalnya pakai korelasi 0,5, dia nilainya adalah seperti ini. Jadi kalau nggak diketahui korelasinya, atau biasanya memang korelasinya kita pakai 0,5 aja. Jadi TC itu rumusnya seperti ini, dimana FM-nya harus kita ambil dari sini. Jika kecepatan simbol lebih besar dari 1 per TC, maka sinyal tidak mengalami distorsi kanal yang disebabkan pergerakan penerima. Yang itu tadi, kecepatan simbol atau simbol rate gitu, itu harus simbol rate simbol
harus lebih besar dari 1/TC. Ini kalau dibalik berarti periode simbol T simbol harus kurang dari TC gitu ya. Jadi R simbol itu sama nilainya dengan 1/T simbol. Jadi kalau saya balik gitu ya, maksudnya saya balik, T simbolnya taruh atas, T coherence-nya taruh atas, maka ininya juga harus dibalik. Jadi yang kita pengen adalah slow fading. Ini slow. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Contoh misalkan ini sebuah kendaraan melaju pada V sama dengan 36 km per jam. Ini kalau saya ubah jadi meter per second itu 1 meter per second. Menerima multipath pada frekuensi 900 MHz. Dimana dari 900 MHz berarti kita akan punya lambda sama dengan C per F. C itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi F nya adalah 900 dikali 10 pangkat 6. Nilainya adalah berarti 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 9 kali 10 pangkat 8. Maka lambdanya adalah, ini habis ya teman-teman, ini habis. Maka lambdanya adalah 1/3. Satuannya di atas. Ini meter per second, ini hertz, berarti per second berarti 1/3 meter. Berarti lambdanya adalah 1/3 meter. Kalau ditanya hitung channel coherence time, kita pakai yang ini. Berarti kita harus cari FM dulu. Dari sini kita akan dapat FM sama dengan sini ya. FM sama dengan V dibagi lambda. V-nya harus dalam meter per second, di sini ini meter per second, lambdanya dalam meter, sehingga FM adalah 1 dibagi FM-nya 1 ya. Ini FM adalah V-nya 1 ini. Ini V-nya dibagi lambdanya adalah 1/3 meter. Maka nilainya sama dengan adalah 3 ya. 3 Hz. Jadi dia akan ini, karena ini meter per second, meternya habis ya, tinggal per second itu sama dengan Hertz. Jadi FM-nya adalah 3 Hz. FM-nya 3 Hz berarti kita akan punya TC sama dengan pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini teman-teman. 0,423 dibagi FM. Jadi 0,423 dibagi 3 Hz. 3. Berarti time coherence-nya adalah 3 Hz. Time coherence-nya adalah 0,141 second atau 141 milisecond. Itu ya. Berarti times coherence-nya adalah 141 milisecond. Hitung periode sampel untuk mendapatkan sampel yang masih berkorelasi tinggi. Sampel yang masih berkorelasi tinggi harus mengikuti yang ini. Periode sampel itu sama dengan periode simbol. Gitu ya. Jadi dia harus, periode sampel harus, jawabannya adalah periode sampel T sampel harus kurang dari 141 milisecond. Gitu. Hitung jumlah sampel serta berapa lama pengukuran sampel dalam jarak tempuh 25 meter. Jadi kita cari dulu dalam 25 meter, karena V-nya itu adalah 1 meter per second, jaraknya 25 meter, maka lama waktunya adalah lama waktu adalah 25 meter dibagi 1 meter per second.
maka nilainya adalah 25 detik atau 25 second ya. Maka lama pengukuran adalah 25 second. Jumlah sampelnya, karena 25 sampel, satu sampel adalah 141, maka jumlah sampel sama dengan 25 second dibagi 104, atau saya balikin lagi 0,141 second. Nilainya adalah sekitar 1808,5 sampel. Jadi lama waktu pengukurannya adalah 25 detik. Waktu pengukurannya adalah 25 detik. Sampelnya adalah sekian. Doppler spread dari channel tersebut udah kita hitung ya. Ini Doppler spreadnya FM. Doppler spreadnya adalah 3 Hz. Udah tadi kita hitung. Doppler spread kan FM sama dengan 3 Hz. Kira-kira gitu contoh perhitungannya. Nah, ini bagaimana sistem menghandle Doppler spread. Kalau analog itu tidak perlu karena frekuensinya cukup rendah. Jadi nggak terlalu banyak problem terkait Doppler spread. GSM, kalau GSM channelnya dibuat di atas dari Doppler spread, bit kanalnya dibuat di atas sedikit dari Doppler spread. TDMA during each bit atau burst transmission the channel is fairly constant, jadi transmisinya harus konstan. Receivernya diupdate ketika ada burst gitu ya. Terus frekuensi, kan kalau Doppler spread itu ada perubahan frekuensi ini di feedback kan ke receiver sehingga dia tahu, oh saya harus ganti frekuensi. Kalau deck biasanya buat pejalan kaki, jadi Doppler spreadnya kecil, jadi nggak diantisipasi. Kalau IS95 downlinknya pas downlink dia pakai sinyal pilot buat sinkronisasi, jadi ngasih tahu dulu. Kalau pilot sinyal tuh dia ngasih tahu dulu, saya mau ngirim nih gitu. Kalau uplink dia ngelihat terus sinyalnya posisinya gimana. Jadi dia ngelihat sinyal di feedback gitu. Kalau fast fading, kalau analog usernya suruh ngomong pelan-pelan. Kalau GSM itu ada error correction sama interleaver. Kalau deck itu dia receivernya pakai diversity. Kalau IS95 dia pakai transmisinya pakai wideband. Kalau ini cara menghandle fading long fade ketika usernya diam gitu ya. Jadi terjadi fading dan cukup lama padahal usernya diam gitu ya. Kalau analog ya diputusin analognya. Kalau GSM dia frekuensinya dia ganti-ganti, atau mungkin di handover ke sel sebelahnya supaya nggak terlalu ini. Kalau deck masih pakai diversitas, karena pakai diversitas dia bisa memilih kanal yang paling baik, jadi dia ada channel selectionnya. Kalau IS95 pakai wideband, sama LAN juga pakai sama kayak GSM, frekuensi hopping juga, dia ganti-ganti frekuensi. Nah, ini adalah desain ukuran paket optimal. Diinginkan optimasi pada throughput. Jadi throughput efektif itu adalah jumlah bit user dibagi jumlah bit paket dikali probabilitas sukses. Jadi bit user itu adalah bit informasi sebenarnya. Ini informasi. Kalau bit paket itu adalah info ditambah dengan embel-embel. Jadi embel-embel tuh ini, embel-embelnya header, sinkronisasi, terus misalkan ada bit-bit tambahan, bit sinkronisasi, bit header. Jadi misalkan bit user cuma segini nih, biasanya di depannya dikasih header dulu, dikasih sinkronisasi dulu, ada bit header, ada bit sinkronisasi gitu ya. Di belakangnya juga ada tail bit biasanya.
ada beberapa tail bit, sehingga pasti bit paket lebih panjang dari bit user. Semakin sedikit embel-embelnya, maka semakin besar sebenarnya efektivitasnya. Kalau panjang paket terlalu pendek, jadi kan misalkan paketnya yang ini nih terlalu pendek, misalkan cuma 1200 bit gitu ya, padahal ininya aja udah embel-embelnya aja 400 bit. Misalkan di sini 200, di sini 200. Maka bit usernya adalah efektivitasnya adalah 1200 dibagi 400. Ini kecil, cuma 3. Jadi kalau paket terlalu pendek, si ininya terlalu pendek nih, maka overheadnya terlalu banyak. Artinya informasinya sedikit padahal embel-embelnya banyak. Kayak kita ngirim paket belum sekilo tapi tetap disuruh bayar sekilo, kan rugi ya. Mending kita padetin sampai sekilo gitu. Nah, ini nggak efisien karena throughputnya rendah. Ya, tadi nggak efisien, dia cuma 3. Bandingin misalkan bitnya kita pakai misal di sini 12.000 kilobit gitu ya. Maka kan yang ini jadi 12.000, ini jadi 30. Pasti lebih ini. Sekali kirim 12.000 bit. Tapi kalau kepanjangan juga bahaya. Kenapa? Bisa jadi belum nyampe semua ini, dia udah kena fading. Misalkan belum nyampe semua terus ada fading di sini. Di sini ada fading. Terus yang artinya yang ini rusak bitnya. Nah, ini juga nggak ini. Jadi perlu kalau terlalu pendek, kebanyakan overhead bitnya atau kebanyakan embel-embelnya, kalau terlalu panjang dia bisa terjadi fading. Jadi ada desain paket optimal. Ini kalau 1200 bps, jumlah bitnya makin panjang dia malah makin hilang. Jadi kalau 16 kbps itu dia optimal di sini, jumlah bitnya di sini. Kalau terlalu panjang dia turun lagi gitu ya. Sedangkan kalau 256 dia bisa optimal di sini. Ini makin di sini dia harusnya makin turun. Jadi gitu. Jadi desain ukuran paket harus di ini. Nah, ini klasifikasi fading minggu lalu sudah saya jelaskan, jadi selesai. Selanjutnya kita akan ngomongi sistem MIMO.